besi tulangan untuk kubah. Proses pemasangan besi tulangan. Proses pengecoran kubah. Survei pasca pengecoran. Monitoring dan evaluasi. Proses pengajian bagian dalam kubah. Finishing instalasi biogas. Dilanjutkan proses penggalian lokasi kedua. Persiapan pengecoran. Namung teknis kemawon ingkang dumugi mriki nanging mangke saged dipun damel piyambak. Lah mangke wonten kesulitan insyaallah saged benahi. Yo nggih berarti kan kemarin kan pendampingan nonton UNS, terus iki kan nggali dhewe, kon masang dhewe, kon dandani dhewe, kon ngurupi dhewe. Nggih. Mangke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir menyapa Anda di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Ya, semoga kabar baik menyertai Anda semuanya pemirsa dalam kondisi yang sehat, semangat, tidak kurang suatu apa. Ya, siang ini kita akan berbincang tentang satu tema, yaitu pemanfaatan biogas sebagai sumber energi alternatif di tengah masyarakat. Nah, siapakah yang akan membersamai kita siang hari ini? Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Ibu Aisyah. Iya. Terima kasih sampun diundang Iya. untuk acara kegiatan BIM. Ya, baik. Terima kasih kembali. Ya, dengan Ibu Santi Emawati, SPT MP. Ya, dosen program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas 19 Surakarta. Ya, baik. Nah, untuk siang hari ini kita akan berbincang ya. Tadi sudah saya sampaikan tentang tema pemanfaatan biogas. Nah, tentu saja nanti kita akan berbincang lebih lanjut sebetulnya biogas itu apa, kemudian bahannya ini yang bisa dibuat dari apa saja, bagaimana yang selama ini sudah diterapkan oleh Fakultas Pertanian UNS gitu ya. Dan kita undang pemirsa yang nanti yang ingin bergabung dengan kami, silakan Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, Bu Santi ya, bisa disampaikan terlebih dahulu ke pemirsa sebetulnya yang dimaksud dengan biogas itu apa, kemudian kegunaannya apa? Oke, terima kasih Ibu Aisyah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan bahwa biogas itu adalah gas yang dihasilkan dari limbah kotoran ternak, ya, limbah kotoran ternak yang selama ini memang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga nanti bisa sebagai pengganti gas LPG. Sebagai pengganti gas LPG atau sebagai pengganti bahan bakar. Biasanya kalau di masyarakat itu digunakan untuk memasak menggunakan kompor, menggunakan kompor itu salah satu untuk bahan bakar. Kemudian juga bisa untuk penggerak mesin, mesin mixer pakan, jadi untuk pengaduk pakan. Kemudian juga mesin chopper pencacah rumput, kemudian juga untuk menghidupkan lampu jalan itu juga bisa, penerangan untuk lampu.
lampu petromak gitu juga bisa. Jadi banyak sekali manfaatnya gitu. Sehingga di sini kita harus bagaimana caranya bisa masyarakat itu berdaya untuk bisa membuat atau membangun instalasi biogas. Karena selama ini instalasi biogas itu yang menjadi momok masyarakat itu adalah harganya mahal. Oh gitu. Harganya mahal sehingga banyak masyarakat yang tidak mengusahakan tersebut karena mereka tidak tahu caranya bagaimana membangun instalasi biogas. Baik, meskipun kalau untuk bahan dasarnya sendiri sebetulnya mudah didapatkan ya, terutama di daerah-daerah tertentu yang memang banyak ternaknya begitu ya. Di Boyolali kebetulan kegiatan saya yang di video tadi di Boyolali, saya sudah melakukan penerapan biogas itu di banyak lokasi. Di Wonogiri juga sudah, Wonogiri, Boyolali, Klaten juga ada, semua sudah kita terapkan, tapi kembali lagi ke masyarakat. Ada yang bisa berlanjut, ada yang tidak bisa berlanjut karena tergantung dari masyarakat bagaimana bisa memanfaatkan atau merawat biogas tersebut. Nah ini mungkin jenisnya ini dari hewan apa saja ini kotoran ternaknya ini? Umumnya yang bisa digunakan ini adalah kotoran sapi. Kotoran sapi. Kalau dari kotoran manusia itu sebenarnya juga bisa. Jadi semua dari kotoran hewan sebenarnya bisa. Tapi kalau misalkan kotoran kambing misalkan, itu kan dibutuhkan jumlah yang lebih banyak. Tapi kalau sapi kan sehari saja sapi itu bisa menghasilkan 10 kilo kotoran ternak. Jadi bayangkan kalau ternaknya lebih banyak, berarti biogasnya juga akan menghasilkan juga lebih banyak. Betul ya, karena sapi memang badannya lebih besar, kotorannya jauh lebih banyak. Baik. Dan untuk di Boyolali ini sendiri sentra peternakan sapi atau sapi biasanya sapi potong, penggemukan. Kalau pembibitan itu biasanya daerah Karanganyar. Dan ini apakah kalau untuk jenis sapinya juga mempengaruhi, misalnya sapi potong ini nanti lebih bagus daripada sapi perah misalnya untuk kotorannya? Kotorannya saya rasa sama saja, nggak ada masalah. Volumenya juga sama ya? Sama, kan sama-sama sapi, kurang lebih, kurang lebih. Baik, yang jelas kalau sama-sama sapi dewasa begitu mungkin dapatnya banyak begitu. Baik, kemudian untuk cara pembuatannya itu seperti apa? Karena tadi kan disampaikan bahwa salah satu penghambatnya itu memang biayanya banyak ya kalau membuat. Biayanya besar. Saya juga membayangkan ini tadi kan sudah ada ya videonya itu. Mungkin tempat yang luas, mungkin peralatannya yang mahal seperti itu. Bagaimana ini, Bu Santi? Biasanya kalau kami bangun biogas itu menggunakan teknisi. Teknisinya kami kemarin menggunakan dari Desa Seruni, daerah Boyolali juga, tapi Kecamatan Muso. Jadi beliau itu bagaimana membuat masyarakat itu ikut terlibat dalam pembuatan biogas. Selama ini sebelum saya mengerjakan proyek yang berada di Boyolali, saya ini mengerjakan yang Wonogiri itu biasanya saya hanya menyerahkan kepada tenaga kerja sudah langsung jadi, Jadi tanpa ada proses masyarakat itu terlibat gitu. Nah, yang terakhir yang di Boyolali ini kita waktu proses pembuatan juga waktunya panjang, karena masyarakat diwajibkan untuk terlibat, kemudian biayanya juga besar. Karena apa? Karena kita inginnya membuat instalasi biogas yang berkualitas. Karena seringnya ketika saya borongan ngonten nggih Bu, Mbak, kalau borongan itu biasanya kadang mereka ya bahan-bahannya kan tidak bisa menjamin, tidak bisa menjamin, dan kita tahunya sudah jadi ngonten. Nah, kalau yang kemarin yang di biogas itu betul-betul kita kontrol dan bisa dipertanggungjawabkan untuk pembangunan biogasnya kualitasnya bagus, bisa sampai 20-an tahun. Karena permanen. Kemarin kami buatnya ukuran 20 dan 16. Apa itu? Ukuran kubik meter kubik ya, ukuran tempat pembuat ini penampungannya. Instalasinya. Instalasi biogasnya itu 20, itu bisa untuk 4 sampai 5 keluarga. 4 sampai 5 keluarga. Kemudian kalau itu untuk 20, kalau 16 sekitar 3 sampai 4-an. Jadi bisa untuk 4 rumah, maksud saya, rumah. Baik. Nah, kemudian ini untuk di Boyolalinya itu tepatnya di mana? Kemudian bagaimana dari Fakultas Pertanian UNS bisa datang ke sana itu juga, apakah ada
mungkin permintaan atau survei terlebih dahulu atau bagaimana? Oh, nggih. Ini awalnya memang kami sudah cukup lama membina nggih di kelompok tani ternak yang berada di Boyolali. Nggih. Kelompok tani ternak ya? Nggih, kelompok tani ternak, khususnya kelompok tani Sumber Makmur dan Taruban Mulyo. Dulu pertama kali saya tentang pakan, tentang pakan, dan itu didanai oleh pemerintah, Kemenristek dulu, itu didanai sekitar hampir kurang lebih 100-an juta, 100-an juta untuk biogas kemarin 150-an, sekitar 150-an juta. Tahun berapa ini? Kalau yang 2021 ini biogasnya, kalau untuk pakan itu kalau nggak salah 2018. Jadi sudah berkelanjutan begitu, berkelanjutan. Nah, dari ini terus kami ada ide karena melihat potensi di sana bagus ya, Bu Ida, karena potensinya bagus makanya kami mengajukan proposal. Ya biasanya kan setiap tahun ada penerimaan, kalau dosen itu kan biasanya ada tridharma, ada kita harus melakukan penelitian, melakukan kegiatan pengabdian, kemudian melakukan kegiatan pengajaran. Kemudian untuk pengabdian, nah ini saya mengajukan proposal dengan menggunakan masyarakat yang berada yang tergabung di kelompok tani ternak di Desa Kenteng, Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Ya, Jawa Tengah ya, baik. Kemudian ketika datang awal itu mungkin bagaimana yang dilakukan awal apa, kemudian keterlibatan masyarakat itu sampai sejauh apa? Oke, pertama kami ke sana survei, survei, sudah mendapatkan data, mengajukan proposal, kemudian setelah diterima kami berkunjung ke sana menyampaikan bahwa kami punya program biogas, punya program biogas, dan program ini memang kita buat karena di sana memang berpotensi ternak sapinya termasuk daerah Boyolali penyumbang terbesar juga untuk penyediaan daging sapi di Boyolali. Melihat data tersebut akhirnya kami membuat dan menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat sangat antusias sekali Ibu, karena di sana biogasnya belum begitu banyak. Belum begitu. Berarti sudah ada memang ya? Sudah ada, tapi banyak yang mati. Mati dalam artian tidak beroperasi, macet karena tidak dirawat. Memang kendalanya masyarakat sekarang ini untuk biogas itu seringnya jarang yang masyarakat itu swadaya atau membangun dengan biaya sendiri, tapi biasanya itu bantuan dari pemerintah. Nah, mungkin karena bantuan dari pemerintah mereka tidak memanfaatkan dengan baik, tidak merawat dengan baik, sehingga akhirnya ini membuat banyak yang tidak menyala, macet, terus bocor. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kemudian untuk perkembangannya untuk sampai saat ini bagaimana? Perkembangan saat ini sudah bagus, sudah bagus, dan masyarakat sudah paham bagaimana pembuatan biogas, karena kami ketika membangun juga melibatkan tenaga kerja yang berada di sana, karena ada yang sebagai tukang bangunan. Tukang bangunan, jadi kalau ada masyarakat ingin membuat lagi tinggal menghubungi tukang bangunan yang berada di lokasi Desa Kenteng. Jadi masyarakat itu jadi ada kerjasama, bekerjanya secara kerjasama sehingga ini bisa terus berkembang ke tempat lokasi-lokasi yang lain. Baik, kalau yang di Desa Kenteng ini tadi disebutkan bahwa ini bertahan sekitar 20 tahun gitu ya. Nah, ini dari untuk bahan bakunya ini sendiri dari berapa peternak, kemudian berapa jumlah ternaknya itu sendiri, kemudian produksinya berapa yang dihasilkan itu? Yang di Desa Kenteng. Iya. Kalau di Desa Kenteng kemarin karena berasal dari kandang, 2 kandang, 2 kandang, populasinya cukup banyak, sekitar 5-an, 5-6 setiap peternak, setiap peternak, sehingga di situ bisa menghasilkan gas yang besar, sehingga bisa menggerakkan mesin mixer dengan mesin chopper. Jadi karena kapasitasnya besar, jumlah ternaknya juga banyak, gasnya yang dihasilkan banyak, sehingga bisa selain lampu juga untuk bahan bakar
juga bisa untuk menggerakkan mesin tersebut. Gitu ya. Jadi memang kembalinya untuk kepentingan ternak juga gitu ya. Untuk kepentingan jadi ternak. Itu mesin untuk cacah pakan. Gitu ya. Cacah pakan. Rumput, pakan rumput. Oh, rumput ya, betul. Baik. Kemudian sebetulnya kalau untuk biogas ini sendiri keunggulannya apa sih? Apakah mungkin juga tenaganya lebih banyak misalnya, seperti itu, apa keunggulannya? Kalau biogas itu keunggulannya juga karena juga untuk pengganti energi kita tidak menghemat untuk pembelian bahan bakar, kemudian juga aman, gasnya tidak seperti gas LPG yang bisa meledak, itu tidak seperti itu, jadi aman, jadi sebesar apapun itu gasnya itu aman, kemudian juga pencemaran lingkungan menjadi dihindarkan. Karena juga kita tahu bahwa ternak itu kan pemanasan global dari gas metananya, sehingga ini sebagai antisipasi supaya tidak terjadi pemanasan global, karena kita tahu bahwa iklimnya sekarang sangat panas hawanya itu salah satunya karena pemanasan global yang diakibatkan oleh limbah kotoran ternak yang tidak diolah dengan baik. Yang jadi pertanyaan ini ya, karena bahan bakunya dari kotoran ternak, apakah hasilnya itu nanti juga ada bau, aroma kotoran? Tidak ada baunya. Tidak ada baunya. Tidak ada baunya. Kemudian jadi tidak ada efek negatif di situ. Baunya juga tidak ada. Jadi tidak seperti bau kotoran itu, enggak. Kalau buat masak tidak. Dan juga tidak seperti yang gas LPG biasa juga. Ada baunya gitu juga enggak ya? Enggak. Baik. Nah, yang saya juga masih penasaran sebetulnya untuk prosesnya sendiri bagaimana sih, misalnya dari kotoran itu di kandang, kemudian diambil, diapakan begitu? Jadi kita di sini ada semacam digester, Bu. Apa itu digester? Digester itu untuk fermentasi ya, kotoran ternak untuk menjadi biogas. Itu apa? Digester itu mungkin apakah tabung atau semacam seperti kubah gitu. Kubah itu jadi ada semacam dibuat lubang gitu. Kalau membangun biogas itu biasanya kan tanahnya di lubang, di lubang, kemudian dibuat bangunan inlet ya. Inlet itu dari kotoran ternak dialirkan ke kubahnya, dialirkan ke digesternya. Nanti digesternya itu akan terjadi proses fermentasi yang nanti akan timbul gas gas akan timbul gas. Nah, itu nanti gasnya itu bisa dialirkan ke dapur ya, dapur lewat pipa pipa nanti bisa untuk menyalakan kompor. Tadi kalau dari kandang tadi kotorannya ditaruh di inlet. Lewat inlet. Lewat inlet. Ini semacam pencampur. Pencampur pencampur kotoran. aja, tidak ditambahin mungkin zat air. Air. Tapi biasanya sudah bercampur dengan urin sapi juga sudah urin sapi. Dan semacam kayak ada saringannya juga. Jadi supaya seperti sekam sekam. Jadi biasanya yang sisa-sisa dari limbah kotoran ternak selain kotoran itu tidak menghambat, tidak ikut masuk ke dalam digester, karena kalau masuk bisa menyumbat, menyumbat. Kalau berarti yang masuk di digester itu sudah berupa cairan? Nanti sudah bentuknya campuran antara air sama kotoran. Baik. Kemudian di dalam digesternya ini sendiri, apakah cukup didiamkan saja atau mungkin ada tambahan yang lain? Tidak ada tambahan apa-apa, jadi cuma dari kotoran dan urin tadi kan bercampur. Jadi itu aja. Dari terus situ. Untuk digesternya itu sendiri dalamnya apakah mungkin juga sudah dibangun berupa lantai atau apa? Ada semacam, kalau kita lihat video tadi dibuat ada semacam dibuat bangunan bangunan di dalam di beton, di beton. Jadi kemudian pinggir-pinggirnya dibuat diplester gitu diplester. Jadi semacam seperti kubah dibuat seperti kubah. Baik, begitu. Nah, kemudian kotoran itu tadi masuk di digesternya ini sampai berapa lama sampai bisa kemudian nanti mengeluarkan gas untuk bisa dimanfaatkan itu? Jadi mungkin tergantung tergantung dari ternaknya, jumlah kotoran ternak yang masuk. Biasanya 3 atau 2 mingguan
itu bisa menghasilkan gas. Tapi juga tergantung dari jumlah ternaknya juga. Semakin banyak berarti semakin lebih cepat untuk menghasilkan gas. Ya, baik. Jadi ini ya sepertinya memang untuk bahannya cuma satu itu aja berarti dari kotoran itu aja ya, nggak ada campuran yang lain gitu. Betul. Ya, kecuali tadi ada air atau urin gitu. 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 Karena kan kotoran kan bisa terfermentasi, terfermentasi sehingga bisa menimbulkan gas. Oh iya, gitu. Ya. Jadi cuma butuh 2 sampai 3 minggu tadi. Sekitar itu. Ya. Tergantung dari jumlah ternaknya juga. Oh iya. Kalau banyak semakin cepat. Oh gitu ya. Kemudian kalau untuk sejauh ini kendala yang mungkin dialami apa sih ketika proses untuk pembuatan biogas ini? Kendalanya yaitu salah satunya tadi biaya. Kemudian kalau yang membuat itu tidak berpengalaman itu gagal. Gagal. Saya ini apa? Gagal bisa dari berbagai aspek, bocor. Saya membangun yang Biolali itu sebentar saja sudah bocor. Dan ternyata mungkin karena borongannya kurang ya mungkin karena salah satunya mungkin bahannya yang digunakan kualitasnya nggak bagus, jadi cepat mengalami keretakan sehingga itu bisa menjadi penyebab ya. Kemudian juga sekitar itu jadi sebenarnya juga perawatan ya paskanya setelah dibuat itu pasca perawatan itu penting sekali karena yang menjadi kendala di masyarakat penyebab macetnya itu karena yaitu tidak dirawat. Jadi tidak dirawat, tidak dibersihkan, jadi dimasukkan semua tanpa disaring terlebih dahulu sehingga itu menimbulkan penyumbatan gitu. Baik ya. Nanti dilanjutkan di sesi yang kedua dan pemirsa tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat, masih bersama saya Ida Aisyah dan juga bersama Ibu Santi Emawati SPTMP dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Kita masih berbincang tentang pemanfaatan biogas sebagai sumber energi alternatif masyarakat. Nah, silakan untuk pemirsa yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, Ibu Santi, ini sudah ada yang bertanya dari Bapak Sartono yang ada di Kedunggalar Ngawi, Jawa Timur. Apa kabar ini Bapak Sartono? Nah, kira-kira berapa total biaya pembuatan biogas dan apakah bisa membuat di daerah Ngawi? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Sartono. Untuk pembuatan instalasi biogas ini yang paling murah ini adalah untuk ukuran 6 meter kubik. Ya, 6 meter kubik ini harga kisaran 9 juta. Harga 9 juta. Kemudian juga ini nanti bisa digunakan untuk 1 sampai 2 rumah gitu nggih. Jadi dibuat di Ngawi bisa dibuat di Ngawi karena selama ini kalau kami membuat ini adalah dari teknisi yang berasal dari Desa Sruni Boyolali. Tapi syaratnya adalah masyarakat mau terlibat untuk membuat ya, bergotong royong karena jadi tidak hanya ingin membangunkan tetapi ingin transfer ilmu ya. Jadi harapannya masyarakat yang telah membangun biogas itu bisa memberikan contoh ke masyarakat lainnya supaya mereka ikut membangun biogas gitu. Ya, baik. Nah, ini mungkin di tempatnya Bapak Sartono juga ada bahannya begitu ya, sehingga ini tertarik untuk membuat biogas. Gitu. Kemudian dari Bapak Arif yang ada di Grobogan, sekarang sudah banyak dikembangkan biogas prototipe. Apakah penggunaan biogas prototipe ini efektif bagi perumahan? Ini Pak Arif juga menyertakan
gambarnya. Seperti ini. Maksudnya seperti yang saya sampaikan. Iya. Karena pada prinsipnya kalau sudah tahu konsep bagaimana untuk menghasilkan biogas, membuat biogas dari plastik pun bisa, dari bahan bakunya plastik itu bisa. Jadi menjadi biayanya minimalis, tetapi daya tahannya tidak bisa berlangsung lama, gitu. Karena daya tampungnya sedikit mungkin. Bukan daya tahan bahannya ya? Daya bahan plastik kan tidak awet seperti beton. Kalau beton bisa puluhan tahun begitu. Jadi mungkin malah buat karena tidak tahan lama, kadang menjadi bisa saja masalah menjadi males, Bu. Jadi seperti itu. Kalau untuk pertanyaannya tadi, apakah efektif bagi perumahan? Gimana? Saya rasa efektif saja, karena mungkin satu rumah bikin sendiri satu begitu mungkin. Bisa. Jadi ini contoh yang ini biogas portable yang berada di Desa Seruni yang dikembangkan oleh Bapak Widi tadi ya, saya sampaikan teknisi yang berada dari Desa Seruni. Ini dari portable untuk sampah dapur juga bisa, tidak hanya untuk dari limbah kotoran ternak, juga dari sampah dapur bisa. Gitu. Dari ini tong ya, ini ya tong drum begitu. Drum. Nah, jadi kalau konsepnya tahu, pasti membuat portable juga bisa, biogas portable. Gitu. Jadi menarik, lebih murah. Jadi dengan pemanfaatan sampah, kemudian hewan ternak, kotoran ternak ini jadi mengurangi sampah ya, mengurangi pencemaran, dan irit juga ya, kita tidak perlu beli gas lagi. Sangat bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Dan ini untuk biogas seperti ini apakah bisa dijual belikan sih sebetulnya? Biogas selama ini belum bisa dikemas dalam bentuk seperti tabung LPG ya. Belum ketemu caranya bagaimana. Sudah banyak yang melakukan riset seperti itu, tapi saya kok belum menemukan ada yang bisa mengemas dalam bentuk tabung untuk diperjualbelikan. Saya kok belum ketemu gitu. Kalau memang ada inovasi akan sangat bagus sekali. Jadi pengurangan ketergantungan dari energi berbahan fosil, jadi yang tidak dapat diperbaharukan. Ini juga memicu pemanasan global. Kalau dengan seperti itu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan kotoran ternak, ya setidaknya di sini kita bisa mengurangi pemanasan global. Semoga nanti teknologi semakin maju, semakin berkembang ya. Sudah ada yang menemukan nanti biogas ini bisa dikemas ya, dikemas, bisa diperjualbelikan. Karena berarti untuk sekarang, karena tekanannya, karena kalau gas itu kan bisa tekan, tapi kalau ini tekanannya nggak tinggi atau gimana gitu. Ada yang pernah berkata seperti itu gitu. Tapi untuk saat ini juga saya belum ada begitu. Jadi memang caranya paling kalau tidak membuat instalasi yang besar tadi, paling yang kecil-kecil ini tadi ya, yang skala rumah tangga, yang paling kecil tadi 6, sekitar 6 aja sudah 9 juta. Tapi kalau melihat dari manfaatnya, saya rasa nggak ada masalah. Mungkin harus mengeluarkan lebih di awal begitu ya. Kemudian juga itu limbahnya, sisa dari pembuangan biogas, ampas biogasnya, itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Malah lebih bagus daripada pupuk organik lainnya. Karena lebih bagus bisa digunakan sebagai pupuk gitu. Sisa dari biogasnya. Baik. Sebetulnya kalau untuk perawatan instalasi biogas ini sendiri supaya lebih awet seperti apa sih? Jadi perawatannya sebisa mungkin ketika mengalirkan kotoran ternak jangan ada seperti sekam atau rumput apa-apa yang ikut masuk ke dalam digester. Nah itu kan bisa menyumbat, bisa menyumbat. Kemudian dari kotoran hewan yang ini ya tidak tercerna dengan baik begitu ya, masih berupa sekam-sekam masih ada gitu. Biasanya kalau di kandang-kandang itu banyak semacam mungkin jerami. Gitu. Kecampur ketika ini tadi mengambil ini tadi ya. Mengambil, dibersihkan, itu bisa kecampur dan itu bisa menyumbat.
Oh iya. Juga proporsi airnya mungkin juga terlalu banyak juga bisa, kan ketika membersihkan kandang kan ada air yang masuk juga. Nah itu juga kalau terlalu banyak juga tidak akan menghasilkan gas. Juga tidak akan menghasilkan gas. Tapi biasanya proporsinya satu kotoran satu banding satu biasanya. Iya baik. Tapi riset terbaru ada yang mengatakan malah airnya 2:1, tapi lebih cair lagi ya. Iya. Tapi saya belum membaca lebih lanjut tentang informasi tersebut. Ada yang pernah menyampaikan seperti itu. Baik. Ya. Kemudian ini ya, bagaimana ini cara agar masyarakat yang tertarik memproduksi biogas ini bisa mendapatkan pendampingan dari prodi peternakan UNS ini? Oh gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang menginginkan dibangunkan instalasi biogas bisa menghubungi kami, nanti akan kami teruskan ke Desa Seruni atau ke Bapak Setio, atau Pak Widi, beliau sebagai Ketua Kelompok Tani di Desa Seruni, Agni Mandiri namanya kelompok taninya. Dan ini saya tadi barusan mendapatkan informasi, mendapatkan bantuan untuk membangun instalasi biogas kalau nggak salah sebesar ukuran 10 kubik 10 meter kubik sebanyak 10. Nanti kalau bisa berjalan lancar katanya mau ada lagi tambahan 20 titik. Begitu. Jadi memang di sana tidak ada yang nggak pakai menggunakan biogas. Jadi setiap rumah tangga ada biogas. Oh gitu ya. Berarti sudah tidak mandiri energi. Sudah mandiri energi di sana. Yang Desa Seruni itu? Desa Seruni. Desa Seruni itu kecamatan mana tadi? Musuh. Musuh, kecamatan Musuh. Baik. Ya. Kalau selama ini mungkin ketertarikan masyarakat ini apakah untuk dari makin kesini ini juga sudah semakin tumbuh untuk memanfaatkan biogas ini? Kalau melihat dari manfaat, segi manfaatnya memang sudah banyak yang menggunakan biogas, tapi tergantung dari lokasi wilayah masing-masing. Kalau saya pernah melakukan kegiatan di Wonogiri, daerah Nguntoro Nadi, itu sebagian besar juga sudah menggunakan biogas. Sampai kami ada inisiatif memberikan bantuan biogas sudah menolak karena saking sudah banyaknya, sudah saking banyaknya. Tapi juga banyak yang macet juga karena masalah pemeliharaannya atau perawatannya mereka tidak memperhatikan itu, sehingga itu dan sebagian besar bantuan dari pemerintah. Jadi tidak ada yang bangun sendiri kalau nggak salah. Di bantuan pemerintah sehingga mereka nggak merawat dengan baik karena bantuan itu tadi ya. Ya, kalau dari prodi peternakan UNS sendiri, apakah mungkin sudah ada rencana setelah ini akan mungkin melakukan pendampingan di mana gitu, atau mungkin juga ini tadi sudah ada rencana untuk membuat instalasi biogas yang kecil-kecil begitu skala rumah tangga? Gitu. Kecil-kecil memang kami setiap tahun ada penawaran, Mbak Ida, ada setiap tahun ada penawaran dan kami dan itu selalu mengajukan. Kemarin itu ada yang tim ini juga ingin mengadakan instalasi biogas, pembangunan biogas di Kecamatan Ngampel kalau nggak salah. Ini berdasarkan Boyolali lagi ya? Boyolali kayaknya dari permintaan masyarakat Boyolali, tapi belum begitu banyak instalasi biogas, tapi ingin dibangunkan instalasi biogas gitu. Baik, kalau yang di Desa Kenteng ini tadi perlu berapa lama sih untuk pembuatan sampai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ini? Kalau membuat itu sekitar, kalau kemarin 16 meter kubik itu 10 hari membuat, 10 hari dan sampai menyala berarti dibutuh sekitar 2-3 minggu, berarti dibutuhkan sebulanan lebih untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi tergantung juga sapinya, kalau banyak sapinya ya cepat penuh cepat penuh bisa menghasilkan gas. Berarti ini ya memang awal-awal gitu masih nampung aja, belum mengeluarkan gas. Gitu. Kalau di awal-awal butuh ekstra banyak untuk memasukkan kotoran limbah ternak ke digester gitu, supaya segera memunculkan gas. Kalau yang di Kenteng tadi mungkin berapa sapi tadi?
Kalau di Kentang kemarin ya sekitar 5-6an sapi. Itu dua rumah. Jadi ya sekitar 10-an lebih. 10 sapi dijadikan satu gitu kotorannya. Jadi digesernya jadiin satu. Jadi nanti kotorannya berasal dari kandang 2 peternak. Itu ada 2 lokasi. Satunya yang pertama itu yang 2 peternak yang 20 meter kubik, kemudian yang 16 itu cuma 1 peternak. Jumlah sapinya juga banyak, sekitar 6-an gitu ya. Itu juga yang memanfaatkan memang misalnya dari 2 kandang tadi hanya dimanfaatkan oleh 2 keluarga ini atau juga banyak yang menyambung juga. Gitu. Karena ini bisa untuk sampai kalau 20 bisa sampai 4-5 keluarga. Jadi, rumah. 4-5 rumah. Jadi banyak yang menyambung juga gitu. Jadi sampai berlebih gasnya. Karena besar sekali. Nah, itu kalau misal kan banyak ini ya sumbernya, bahan bakunya banyak. Terus nanti sudah terfermentasi. Tapi kalau yang memanfaatkannya cuma sedikit, apakah nanti tidak berbahaya gitu untuk gasnya? Masih di situ aja gitu? Enggak berbahaya. Biogas itu tidak berbahaya, aman tidak, saja. Mungkin digesternya jadi meledak gitu misalnya? Betul. tidak. Karena penggunaannya kan setiap hari masak, masak dan juga biasanya untuk ada yang memasak untuk pakan itu kan ada juga. Jadi semua bisa dimanfaatkan untuk untuk menggerakkan mesin mixer tadi, chopper, kemudian kompor, lampu, dan itu semua menggunakan. Saya rasa bisa tercukupi dalam artian tidak sampai tidak sampai enggak dipakai gitu, karena semua bisa mengalirkan hanya menggunakan paralon pipa gitu. Baik. Nah, mungkin untuk masyarakat yang tertarik ingin membuat biogas sendiri, apa nih pesan ini dari Ibu Santi? Apa hal yang harus diperhatikan gitu? Pesannya andalkan kepada teknisi yang berpengalaman, terpercaya, karena tidak sembarangan teknisi bisa mengerjakan pembuatan biogas. Walaupun itu sudah teknisi yang memang sudah sering membangun, tapi kenyataannya saya pernah menggunakan jasa teknisi tapi tidak berhasil. Baru menemukan teknisi Pak Widi dan Pak Setio ini yang ternyata beliau betul-betul tidak hanya memikirkan biaya saja, tapi memikirkan bagaimana biogas ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa membuat sendiri, ibaratnya seperti itu. Jadi tidak hanya mereka memikirkan komersil, tapi ingin berbagi ilmu, seperti itu. Baik. Terakhir ini Ibu Santi, karena kita sudah di penghujung acara ya, mungkin harapan kedepannya apa ini dengan adanya pemanfaatan biogas di tengah masyarakat ini? Harapannya karena kita memang sekarang hawanya sudah tidak enak gitu karena dipicu oleh pemanasan global dari ternak. Saya rasa bagi masyarakat atau peternak yang memiliki ternak bisa memanfaatkan limbahnya untuk dihasilkan menjadi biogas selain untuk pupuk, karena ini bisa menghemat bahan bakar. Jadi Bapak Ibu pendapatannya bisa ditabung untuk yang lain atau bisa dimanfaatkan untuk yang lain, sehingga di sini Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mungkin tadi untuk pembelian bahan bakar. Kemudian juga untuk sumber energi lampu itu juga bisa digunakan, apalagi untuk penerang jalan, jalan yang masih gelap-gelap bisa manfaatkan dari gas biogas itu juga bisa, terutama yang di pelosok-pelosok yang masih biasanya kalau peternakan itu kan sampingan, peternakan sampingan yang pelosok-pelosok, nah itu bisa dimanfaatkan untuk lampu jalan, juga bisa pembangkit energi air itu juga bisa, pembangkit energi untuk pompa itu juga bisa. Jadi sebenarnya manfaatnya besar sekali untuk biogas menikah. Tinggal ini ya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Bu Santi untuk kehadirannya di studio MTA TV. Semoga ini jadi inspirasi juga untuk masyarakat luas yang selama ini
mungkin belum terpikirkan ini ya untuk memanfaatkan kotoran ternak maupun limbah yang lainnya begitu ya. Baik, semoga sehat selalu Ibu Santi. Terima kasih Bu Ida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.